Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Rahmawati dengan NIM 2021-0410-3026 dari Universitas Muhammadiyah Jakarta, Fakultas Teknik, jurusan Teknik Kimia. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil tugas dari mata kuliah energi terbarukan yang diajar oleh dosen saya, yaitu Bapak Insinyur Irfan Purnawan. Nah, kali ini saya mengambil judul dari jurnal yaitu pengelolaan sampah menjadi pembangkit listrik tenaga sampah atau PLTSA oleh Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau di Surabaya. Menarik ya judulnya. Lanjut. Abstrak. Semakin tinggi populasi penduduk akan menghasilkan sampah yang tinggi pula. Dan kota Surabaya ini memiliki timbulan sampah yang tinggi, yakni mencapai 9.896,78 meter kubik per hari. Wow, bayangin ya, itu sampah tingginya udah seperti gunung apa ya. Nah, maka dari itu perlu adanya pengelolaan sampah yang baik agar timbulan sampahnya berkurang. Nah, dalam hal ini Dinas Kebersihan dan Waktu Hijau di Kota Surabaya membuat inovasi dengan mengubah sampah menjadi pembangkit listrik tenaga sampah yang berlokasi di tenaga tempat pembuangan akhir Benowo. Nah, tujuan dari penelitian ini untuk mendeskripsikan inovasi pengolahan sampah menjadi pembangkit listrik tenaga sampah di TPA Benowo, Surabaya. Jenis penelitiannya deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Nah, fokus yang digunakan itu menganalisis menggunakan teori Halverson yang terdiri dari 4 indikator, yaitu ada teknologi konsumen atau pengadaan teknologi, kemudian ada teknologi development, pengembang atau biasa disebut pengembangan teknologi, kemudian ada bureaucratic atau organizational reform atau reformasi birokrasi dan organisasi, dan yang terakhir ada new policies, yaitu kebijakan baru. Nah, teknik pengumpulan data pada penelitian ini yaitu dengan melakukan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Nah, pendahuluan. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah menyebutkan bahwa sampah merupakan sisa kegiatan sehari-hari manusia dan proses alam yang terbentuk padat biasa setiap manusia dari akibat aktivitas yang menghasilkan sampah. Ya benar memang. Jadi dari sisa-sisa makanan kita, dari sisa-sisa minuman kita, dari sisa-sisa rumah tangga gitu ya, rumah tangga itu kan merupakan sampah. Nah, dari data di samping ini di sebelah sini ada tabel ya, tabel jumlah penduduk dan hasil laju pertumbuhan penduduk di Kota Surabaya tahun 2018 hingga 2019. Nah, ini 2018 sebanyak 3.094.732 penduduk. Terus di tahun 2019 ada 3.158.943 dengan rasionya 2,07%. Maka dapat diartikan semakin meningkatnya jumlah penduduk, semakin meningkat pula sampah yang dihasilkan. Sehingga permasalahan sampah di Surabaya merupakan permasalahan yang sangat penting untuk kita. Nah, metode penelitian. Nah, metode penelitian yang digunakan itu ada metode deskriptif kualitatif. Nah, metode deskriptif itu apa? Itu suatu metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu objek, kondisi, sistem pemikiran, ataupun peristiwa pada masa sekarang. Nah, metode deskriptif kualitatif yang digunakan itu agar mampu memberikan gambaran yang jelas tentang inovasi pengelolaan sampah menjadi pembangkit listrik tenaga sampah atau PLTSA di TPA Benowo, Surabaya. Nah, teknik pengumpulan data yang seperti saya sebutkan di awal tadi, ada tiga, ada observasi, wawancara, dan dokumentasi. Nah, untuk teori penelitiannya itu ada 4 yang seperti saya sebutkan sebelumnya. Ada pengadaan teknologi, yaitu indikator ini dapat menjelaskan tentang adanya pengadaan teknologi yang digunakan dalam pelaksanaan pengolahan sampah menjadi pembangkit listrik tenaga sampah. Kemudian yang kedua ada pengembangan teknologi atau teknologi development, yaitu indikator ini dapat menjelaskan tentang adanya pengembangan teknologi yang dimanfaatkan dalam inovasi pengolahan sampah menjadi energi listrik tersebut. Dan yang ketiga ada reformasi birokrasi dan organisasi. Nah, indikator ini menjelaskan tentang adanya reformasi birokrasi dan organisasi dalam upaya menciptakan tata pemerintahan yang baik menjadi organisasi, pihak yang terlibat, dan kondisi sosial dan masyarakat. Dan yang terakhir ada kebijakan baru. Nah, indikator ini menjelaskan tentang ada kebijakan baru yang dilaksanakan dalam inovasi pengelolaan sampah menjadi pembangkit listrik tenaga sampah. Nah, hasil penelitian itu apa aja? Yang pertama mendapatkan hasilnya ada dua teori. Yang teori pertama itu proses pengadaan atau procurement itu sendiri terjadi pada tahun 2011, di mana pemerintah mengadakan procurement dengan menggunakan sistem lelang inovasi pengelolaan sampah menjadi listrik di TPA Benowo ini menggunakan teknologi landfill gas collection dan teknologi gasifikasi power plant untuk menghasilkan listrik dari sampah yang terkumpul. Dan untuk yang teori kedua, upaya yang ditunjukkan pada pengembangan teknologi ini dengan adanya sistem baru yaitu pengolahan sampah menjadi listrik dengan sistem gasifikasi. Adanya teknologi gasifikasi power plant ini agar dapat menghasilkan pasokan listrik yang lebih banyak lagi. Pengembangan lainnya yaitu dengan sistem monitoring untuk kendaraan yang keluar masuk. Nah, TPA Benowo bernama Solid Waste Application Transportation. Nah, kemudian masukkan lagi dua teori lagi. Nah, yang teori ketiga ini, stakeholder yang terlibat dalam inovasi pengolahan sampah di TPA ini adalah Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau. Kemudian terdapat pihak ketiga yaitu PT Surya Organik yang bertanggung jawab atas pelaksanaan teknis di TPA Benowo. Kemudian dari PT PLN yang bertanggung jawab atas pendistribusian listrik. Kemudian teori keempat dalam hal ini Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau pada tahun 2012 memutuskan untuk menggandeng pihak ketiga yaitu PT
organik untuk mengelola sampah dengan beberapa peraturan yang harus mendapatkan manfaat sampah menjadi energi terbarukan, harus mampu mengelola minimal 1.000 ton sampah per hari, perihal sanitasi, dan dalam waktu hingga 2019 harus mampu membuat 2 instalasi pembangkit listrik tenaga sampah di TPA Benowo. Nah, ini metodologinya yang seperti saya sebutkan di sebelumnya, ada metode gasifikasi. Nah, gasifikasi itu apa sih? Yang udah pernah tahu atau belum? Nah, belum saya jelaskan ya. Nah, gasifikasi adalah suatu metode untuk mengkonversi sampah padat menjadi bahan bakar gas melalui proses termokimia atau termokimia ya, dengan pasokan udara terbatas pada suatu reaktor yang disebut dengan gasifier. Nah, ini di sini ada gambarnya, ya. Nah, ini bisa dilihat sendiri. Ini tuh ada tempat buat plasma gasification ya, terus ada gas coolingnya, terus ini ada clean up-nya, gas clean up, terus itu produk optionnya menghasilkan power, ethanol, dan steam. Nah, metode gasifikasi itu ada beberapa prosesnya. Ada yang pertama proses pengeringan atau penguapan. Pengeringan merupakan tahap awal pada proses gasifikasi, di mana kandungan air dalam biomasa diuapkan oleh gas panas dari reaksi oksidasi pembakaran pada bagian bawah reaktor, dan temperatur yang digunakan berkisar 100 derajat Celcius. Wow, kebayang panasnya. Kemudian yang kedua ada proses pengarangan atau pirolisa. Selanjutnya dalam proses ini, bahan bakar yang telah kering akan mengalami pemanasan pada temperatur 500 hingga 700 derajat Celcius dengan menggunakan udara tertentu sehingga akan terjadi pembakaran yang tidak sempurna. Sehingga bahan bakar akan terurai menjadi arang, asam organik, dan juga dalam bentuk zat-zat lainnya. Dan yang ketiga ada proses oksidasi. Dalam proses gasifikasi akan terjadi juga proses oksidasi, tepatnya setelah tahap pembakaran dan pengarangan selesai. Nah, zat yang dihasilkan dibakar dengan menggunakan bantuan udara sehingga menghasilkan gas yang mampu terbakar dengan sempurna. Saat itu akan terbentuk juga gas CO2 yang disertai dengan timbulan energi panas. Nah, gas yang akan dihasilkan pada proses ini nantinya yaitu jenis gas yang dapat ditarik atau dikonversi dari dalam reaktor. Dan yang keempat ada proses reduksi. Tapi ini merupakan proses terakhir proses gasifikasi di mana akan terjadi pertukaran uap air serta terjadi reduksi CO2 oleh arang karbon. Nah, akibat dari proses ini jumlah gas yang dihasilkan akan mengalami peningkatan secara signifikan. Dan yang kedua ada metode landfill gas, yaitu metode ini artinya apa ya? Dimana pada metode ini sampah yang ada ditimbun dalam beberapa waktu sehingga menghasilkan gas metan. Gas metan inilah nantinya yang dikonversi ke energi listrik. Nih, ini sampah, ya sampah yang dibawa oleh truk, ya dibuang, dipindahkan ke sebuah tempat penampungan sampah. Nah, metode landfill gas ini ada 3 proses ya, proses penimbunan limbah. Dalam hal ini sampah yang ditimbun pada suatu area, yang kedua ada penumpukan sampah dan diratakan atau menyebarkan merata dan memadat lapisan tipis yang ketiga penumpukan pada sampah yang sudah diratakan agar menghasilkan gas metan. Nah, karakteristik gas yang dihasilkan tergantung pada volume sampah, padatan, kedalaman, dan luas. Nah, gas metan yang dihasilkan dari proses landfill ini akan dikonversikan ke proses untuk menjadikan energi listrik. Ada beberapa proses untuk menjadikan gas metan dari proses landfill, yaitu ada pembakaran, artinya teknik yang paling umum untuk mengkonversikan gas landfill. Metana dikonversi menjadi karbon dioksida, menghasilkan pengurangan dampak gas rumah kaca yang besar. Kemudian yang kedua ada teknologi non-combustion, artinya tanpa pembakaran. Nah, sebagai alternatif untuk pembakaran yang menghasilkan senyawa yang berkontribusi terhadap asap, termasuk nitrogen oksida, kemudian sulfur oksida, karbon oksida, dan partikel. Jadi kesimpulannya, berdasarkan hasil dan pembahasan mengenai inovasi pengolahan sampah menjadi pembangkit listrik tenaga sampah di TPA Benowo dapat disimpulkan bahwa inovasi tersebut merupakan inovasi yang diluncurkan oleh Dinas Kebersihan dan Waktu Depan Hijau untuk mengatasi permasalahan sampah yang semakin bertambah tiap harinya. Dan ada pun inovasi tersebut dikelola oleh pihak ketiga, yaitu PT Sumber Organik melalui perjanjian yang bernama World Corporate Transfer dengan rentang waktu selama 20 tahun terhitung sejak tanggal 8 Agustus 2012 dan telah berhasil mengubah sampah menjadi listrik dengan menggunakan 2 teknologi, yaitu teknologi landfill gas collection dan gasifikasi power plant, dengan masing-masing dapat menghasilkan listrik sebanyak 2 MW dan 12 MW. Pengolahan sampah yang diubah menjadi pembangkit listrik tenaga sampah atau PLTSA di TPA Benowo sejalan dengan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2018 tentang percepatan pembangunan instalasi pengelolaan sampah menjadi energi listrik berbasis teknologi ramah lingkungan. Baik, terima kasih. Demikian presentasi yang saya sampaikan. Kurang lebihnya maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.